Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah muslimin dan hadirin dan hadirin, Alhamdulillah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat bermuajah kembali dalam kajian sejarah Islam. Bagaimana tadi disampaikan, kita masih membahas sejarah Islam periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat Nabi yang mulia yang masuk kategori para ulama, mengelompokkannya ke dalam kelompok Ar-Rasyidin. Kalau secara bahasa Ar-Rasyidin itu adalah orang-orang yang bijak, dalam arti bahwa ini adalah kekhalifahan limanzilati Rasul. Jadi dengan manhaj Rasul dalam kepemimpinan. Ada 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai kekhalifahannya Utsman bin Affan. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas keutamaan Utsman bin Affan, begitu, sampai beliau disebutkan oleh Rasulullah SAW, Utsman fil jannah, bahwa Utsman bin Affan itu masuk surga. Dan kata Nabi, tidak ada yang menghalangi Utsman untuk masuk surga setelah dia menginfakkan banyak hartanya. Jadi salah satu keutamaan Utsman bin Affan adalah orang yang masuk surga dengan hartanya. Tentu saja bukan hanya dengan harta, dengan segala amal yang telah beliau lakukan. Nah, pada kesempatan ini kemudian kita akan bahas ya, bahwa Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama 12 tahun. 12 tahun itu paling lama di antara khalifah yang lain, Khulafaur Rasyidin yang lain. Abu Bakar itu 2 tahun setengah, kemudian Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun, kemudian nanti Ali bin Abi Thalib hanya 5 tahun begitu. Dan itu pun yang membedakan antara khalifah lain dengan Ali bin Abi Thalib, bahwa semua khalifah Khulafaur Rasyidin kecuali Ali bin Abi Thalib berhenti menjabat sebagai khalifah karena meninggal dunia. Abu Bakar wafat karena sakit, Umar bin Khattab wafat syahid, ya, beliau mati syahid, dibunuh di waktu subuh. Kemudian Utsman bin Affan juga sama mati syahid, nanti akan saya kisahkan di akhir Utsman bin Affan. Kecuali Ali bin Abi Thalib, beliau lengser begitu ya, melepaskan jabatannya karena konflik internal kaum muslimin pada saat itu menyebabkan beliau melepaskan jabatannya, bukan karena belumnya wafat. Jadi pergantian khalifah ketika beliau masih hidup. Nah, itu semua nanti kita bahas karena berkaitan dengan fitnah besar yang terjadi pada kaum muslimin. Nah, 12 tahun kekhalifahan Utsman bin Affan, Bapak Ibu sekalian. Bentar, kita coba. Ada 12. Nah, jadi 12 tahun kekhalifahan Utsman bin Affan itu terbagi 2. Jadi 6 tahun pertama tahun kemakmuran. Kenapa disebut tahun kemakmuran? Karena pada saat itu kondisi kaum muslimin memang sangat makmur dan relatif masih dalam keadaan damai. Kenapa? Ini karena
kondisi kaum muslimin pasca Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Umar bin Khattab itu berhasil dengan kepemimpinannya menjadikan kaum muslimin itu masih kondusif. Jadi masih kondusif pada saat itu. Ingat pada saat ketika Hudzaifah ya ditanya oleh Umar bin Khattab pada saat Umar bin Khattab masih ada, kata Umar bin Khattab, wahai Hudzaifah begitu ya, tahukah kamu tentang fitnah begitu? Maka Hudzaifah menjawab, ya saya tahu begitu. Fitnah seorang anak bagi orang tuanya, fitnah harta bagi pemiliknya, fitnah seorang istri bagi suaminya. Bukan, kata Umar, bukannya itu aku maksud. Fitnah besar begitu. Oh iya, saya tahu begitu tentang fitnah itu. Maksudnya apa? Fitnah yang dimaksud adalah kehancuran atau gelombang fitnah ya, yang menyebabkan kehancuran kaum muslimin, menyebabkan kehancuran akidah, menyebabkan banyaknya saling membunuh antara sama kaum muslim. Iya, kata Hudzaifah, aku tahu dari Rasulullah. Jadi begini Bapak, kenapa Hudzaifah ditanya itu oleh Umar bin Khattab? Karena Hudzaifah itu adalah pemegang rahasia Rasul. Jadi Rasul punya seorang yang terpercaya pada saat itu, yang Nabi sampaikan sesuatu rahasia ya, yang tidak disampaikan kepada orang lain, maka dititipkan kabar itu kepada Hudzaifah. Jadi tidak semua diberitahu. Jadi Pak, informasi itu tidak semua orang harus tahu begitu. Karena ada hal-hal yang bagi orang yang jika kurang ilmu begitu ya, terus mendapatkan informasi itu belum tentu jadi bagus, belum tentu jadi baik begitu ya. Maka kadang Nabi tidak sampaikan kepada semua. Hanya Nabi sampaikan kepada Hudzaifah untuk jaga-jaga begitu ya. Ketika Nabi nanti tidak ada apa-apa, ini Hudzaifah tahu rahasianya begitu. Nah kalau semua informasi tahu begitu ya, sok riweuh ya orang asagala apal dari riweuh, dan tadi nanti apal materi riweuh. Nah, saperang apal jadi riweuh gitu kan. Dan itu pun belum tentu menjadi sebuah solusi. Jadi kenapa Nabi menyampaikan sesuatu rahasia begitu ya? Jadi gini Bapak, contoh. Bentar dulu sini. Contoh gini. Di Madinah itu banyak orang munafik. Orang munafik itu orang yang disebut munafik itu dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Itu beda ya, jangan disamakan munafik bahasa di kita dengan munafik bahasa dalam Al-Quran atau dalam Islam. Kalau munafik di kita makan munafik loh, seneng gitu gitunya munafik loh. Apa munafik itu? Orang yang sekedar mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perilakunya atau dengan isi hatinya, begitu dengan kenyataan, itu munafik di kita. Tapi kalau dalam Islam yang disebut dengan munafik itu adalah orang yang mengucapkan tadi wa minan nasi may yaqulu amanah. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, tetapi mereka sesungguhnya tidak beriman. Ya. Jadi pura-pura beriman, pura-pura masuk Islam, kebodohan gitu. Abdi Islam padahal henteu gitu. Makanya orang-orang itu ketika kaum muslimin sholat, dia ikut sholat. Ya, kaum muslimin berperang, dia ikut perang. Jadi tidak terlihat kekafirannya, menyembunyikan kekafirannya, kebodohan hukum. Makanya bagi mereka itu, kenapa Nabi mengatakan sesungguhnya sholat yang paling berat, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena tantangannya lebih berat. Sholat subuh matunuh kene, itu tajibat tiris. Sholat isya juga pada satu orang-orang di mana sudah lelah, sudah ngantuk. Kalau tidak didasari keimanan, mau ke masjid. Tapi bapak-bapaknya, ibu-ibu datang ke masjid, apa yang mendorong kita datang ke masjid? Ada ayat kupat atau non?
Karena dorongan keimanan di mana kita tahu ya bahwa keutamaan sholat subuh itu, bahkan Nabi menggambarkan, bahkan andaikan ya pernah seorang bertanya kepada Nabi, seorang buta, ya Rasulullah, bagaimana saya buta ke masjid walaupun kamu dalam keadaan merangkak, Nabi ke masjid gitu. Jadi kita tahu karena ada keutamaan yang besar begitu ya. Andaikan mereka tahu apa yang ada pada sholat subuh begitu, banyak keutamanya sholat subuh, kita dorong lagi bagaimana. Tapi orang-orang munafik kan karena tidak beriman, ream gitu, jadi marah. Kenapa mereka tidak beriman? Nah, orang-orang munafik ini merusak di dalam Islam itu. Waktu perang, dia menghasut. Ingat perang Uhud ya, 300 orang kembali lagi gara-gara dihasut oleh orang munafik. Ingat peristiwa tuduhan keji terhadap Aisyah. Aisyah dituduh selingkuh, peristiwa disuliki dan lain sebagainya. Banyak peristiwa itu perilaku orang munafik. Nah, Umar bin Khattab sampai begini, kata Umar, ya Rasulullah, kita bunuh saja mereka begitu, orang-orang ini begitu. Kata Nabi, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena secara zahir mereka itu seperti seorang mukmin, sholat ikut sholat, begitu ibadah ikut ibadah. Maka kata Nabi SAW, wahai Umar, aku tidak mau menjadi seorang nabi yang kelak manusia mengatakan bahwa aku membunuh kaumku sendiri, membunuh umatku sendiri, begitu ya. Kenapa? Karena orang lain melihatnya dia sebagai seorang yang beriman. Kenapa? Karena kemunafikan itu ya tidak terlihat, hanya terlihat mungkin ciri-cirinya saja. Kenapa? Karena perilaku munafik ada di dalam hati, seorang tidak tahu. Nah, sedangkan pekerjaan hati itu tidak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, menilai seseorang itu zahirnya, tidak bisa seseorang menilai isi hatinya. Bohong si eta mah cek saha gitu ya. Contoh seperti ada orang ketika berperang ya dalam jihad, lalu kemudian dia berperang dalam jihad, bertarung, kalah. Pas diserek elek, disegubrak, dia mau dibunuh, begitu dia mengucapkan syahadat. Ampun syahadat abi apa sih Islam? Bohong sih, kubras begitu sampai dibunuh akhirnya. Sampai berita itu kepada Nabi, dipanggil sahabatnya, betul kamu membunuh orang yang pada akhir dia mengucapkan syahadat begitu. Ini Rasul udah bohong, saya tahu pada elek julutna begitu ya. Dan ketika dia mau mati, baru dia mengucapkan masuk Islam. Namun Abi, apa yang Nabi sampaikan? Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Apa arti mana itu bohongan? Ya, kalau orang sudah mengucapkan syahadat, ya, maka haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, begitu. Mana tidak? Kenapa? Menilai orang itu memang seyogianya secara zahirnya. Tidak bisa kita menilai isi hati. Kenapa? Isi hati mah tidak ada yang bisa tahu. Hati, pikiran, Bapak Ibu tidak ada yang tahu. Sok ayeuna pikiran Bapak Ibu isi hati, dan mau apa? Abi kita apa? Kita apa Bapak melong tapi pikiran mah ka mana teu apa? Wah, Allah gitu teh lain merhatikan ceramah. Allah teh naon itu apa gitu ya. Coba bayangkan kalau seseorang sampai tahu isi hati dan isi pikiran, itu diomongin ngumpul. Kira soknya Bapak Ibu ya, Ibu. Berjalan dua suami istri berjalan. Oh Bu, jalan-jalan, jalan. Lamun ibu apa bunya? Isi pikiran dan isi hati suami, geus pipa saya ngumpul. Ada apa lu di jalan teh mikir naon, si bapak pas ningali nu geulis tetepannya api-api we ngumpul eta teh, api-api tungkul eta teh. Padahal mah pikiran bisa kemana wae nih, cenah pamajikan abdi juga ieu gitu. Jadi maka lamun apa isi pikiran teh mentak diomongkeun eta teh. Jadi coba kita semua yang ada di sini duduk mentak jarempling teh teh apa naon lain dina pikiran gigireun urang. Wah, teteh naon itu tunjur hati nama mikir ke ngomong ke naon gitu lah. Jadi memang sengaja oleh Allah dihijab ya isi hati pikiran orang, tidak ada yang tahu gitu. Makanya menilai orang hanya berdasarkan zahir.
apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, ini yang tidak bisa isi hatinya. Nah makanya kemunafikan itu ada di dalam. Makanya kata Nabi, jangan begitu, kata pada Umar, jangan dibunuh. Kenapa? Karena dohirnya dia mengucapkan syahadat, dohirnya dia sholat, dohirnya dia ikut kajian, ikut apa. Jadi tidak bisa begitu. Nah tapi ya Rasul kan bahayanya apa? Nabi begitu. Makanya orang-orang munafik ini dicirian. Itu pun ketika Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, cipulan begitu. Hanya Nabi yang tahu. Andaikan Nabi sampaikan cipulan, wah mesti rame bakal garot atau saling membunuh nanti kaum muslimin. Kenapa? Wah si munafik itu, munafik garot gitu. Makanya oleh Nabi dibiarkan. Makanya nanti ya, kalau Nabi jadi gini ya, awal mula Nabi tidak menyolati orang munafik di waktu itu. Pada awalnya Nabi menyolati orang munafik. Contoh Abdullah bin Ubay, itu kan pimpinan munafik. Abdullah bin Ubay disolati oleh Nabi pada saat itu. Umar menghalangan semua. Yang Rasulullah mungkin disolatan cina. Ini cicing Nabi. Cicing. Makanya ya Rasul mungkin disolatan tanpa apa. Nabi menyolati begitu. Kenapa? Karena tadi sebetulnya satu, mau disolati ataupun tidak oleh Nabi, jika seseorang itu memang seorang munafik, seorang yang berdosa, maka tidak berfaedah sholatnya. Ya, munafik disolatan, nggak munafik gitu terubah jadi itu munafik gitu kan, disolatan oleh Nabi, maka Nabi tidak menyolati. Tapi cukup Umar maulah. Lalu kemudian setelah Abdullah bin Ubay disolati, turun ayat Quran. Tidaklah sepantasnya seorang nabi begitu ya, mendoakan orang-orang yang kafir dengan kemunafikannya dan sebagainya. Makanya Umar dipanggil oleh Nabi, Umar cina benar kudu nama tong disolatan punya cek abdinya Rasulullah. Dah karek turun ayat lagi ayo nak itu karek turun ayat lagi ayo. Karena memang nanti ada beberapa ayat ya yang turun yang pendapat Umar mendahului begitu ya, hukum syariatnya. Banyak yang nanti contoh seperti sholat di makom Ibrahim saja. Kalau tawaf, setelah tawaf terus sholat kan ya 2 rakaat. Di mana sholat? Di belakang makom Ibrahim. Dulu sholatnya di mana wae? Rasul umroh ya. Ada Rasul sholat di pas begitu. Itu kata Umar, ya Rasulullah, kenapa tidak engkau jadikan makom Ibrahim itu tempat sholat dirinya? Ada Nabi tidak bebas di mana, pokoknya mandi Masjidil Haram. Nah setelah itu kemudian sebelum ibadah haji terakhir aja turun ayat Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Jadi karena makom Ibrahim itu tempat sholat. Umar dipanggil, Umar nyaci nangke mah sholatnya dirinya. Tuhnya kata gitu tuh bedanya Umarnya tuhnya itu Umar kata Nabi itu benar dirinya. Banyak nanti peristiwa yang Umar mendahului Umar menyampaikan sesuatu yang kemudian diikuti dengan turunnya ayat Al-Quran. Makanya Nabi pernah bersabda, andai kata ada Nabi setelahku, Umar Nabi ya, seperti ketika Ibrahim, kemudian ada Ismail, kemudian ada Isa, kemudian seperti Musa, ada Harun begitu ya. Nah, Muhammad ayat Umar, tapi Nabi Nabi adalah Nabi yang terakhir pertama Anbiya. Jadi mau ayat Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Umar diberikan ilham begitu ya banyak. Nah begitu. Akhirnya setelah itu setiap ada munafik, orang yang tidak disolati oleh Nabi berarti munafik. Jadi Nabi itu tidak menyolati satu orang yang bunuh diri. Ya Rasul sepulan meninggal, bunuh diri, diantar ke Nabi jadi sholatan. Soalnya Nabi sirek nyolatan dengan naon, tapi Nabi tidak sholat. Tapi ketika ya Rasul sepulan maut, siapa? Siapa? Oh ya, Nabi tidak menyolati. Orang-orang kemudian tahu, berarti ini munafik. Nah demikian pun nanti ketika Nabi meninggal dunia, Umar bin Khattab, kalau ada yang meninggal, Umar tidak langsung menyolati. Tungguannya lah ke Umar mah, nungguan saya coba. Nungguan kan Hudaifah aliyaman, tinggal Hudaifah nyolatan muntah saya ke Umar. Kenapa? Karena Umar tahu bahwa
data ya, database-nya gitu ya. Orang-orang munafik di Madinah itu yang pegang adalah Hudzaifah al-Yamani, diberitahu oleh Nabi. Hudzaifah si anu. Makanya Umar tahunya seseorang itu munafik atau tidak menunggu Hudzaifah dan nanya ke Hudzaifah, mau dibejaan? Pah, cenah aku bejaan atuh pah lah gitu tanya. Mau Hudzaifah mau maling bejaan. Kenapa? Karena betul-betul kuat memegang rahasia tersebut. Ngan Hudzaifah tidak menyolati seseorang, nah Umar saya mau berarti munafik kata Umar apa? Jadi semua rahasia Nabi ada pada Hudzaifah, termasuk kapan terjadi gelombang fitnah di dalam Islam. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, cik ada fitnah eta teh iraha kejadiannya? Gitu kata Hudzaifah, fitnah itu belum akan terjadi karena terhalang sebuah pintu. Halangan ku pantok begitu ya. Oh, si Umar tanya. Ada pantona, kumaha? Oke, dibuka atau didobrak? Didobrak, si Hudzaifah. Nah, begitu Umar itu pergi. Orang-orang di sekitar ngaharulang, dengarti segala orang, tiga bapak-bapak. Nah, tinggal ngomong gitu tanya. Sama tidak mengerti, makanya orang-orang bertanya kepada Hudzaifah, "Ngobrol naon eta tadi di Umar dengarti itu? Pantok didobrak, dibuka kumaha dengarti?" Sudah mau katakan atau cenanya di Hudzaifah teh ilmu nak cenah mau katakan itu bejaan kepo ini salah orang kepo itu bejaan nanti sudah eta kelak akan terjadi gelombang fitnah pada kaum muslimin, akan terjadi saling membunuh kaum muslimin dan sebagainya, dan itu sekarang tidak akan terjadi ya. Sekarang tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada pintu yang menghalangi. Ditanyakan kepada Hudzaifah, pantok yang dimaksud itu apa? Ya, pintu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Selama Umar bin Khattab masih ada, ya, maka tidak akan terjadi gelombang itu. Kenapa? Karena Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab, ya, dengan kemampuannya sebagai seorang pemimpin pada saat itu mampu menghalangi terjadinya fitnah itu. Bahkan Umar bin Khattab dalam kepemimpinan 10 tahunnya bukan sekedar menghalangi terjadinya fitnah itu, tetapi mampu memakmurkan kaum muslimin pada saat itu, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa kemakmuran kaum muslimin dan perluasan wilayah Islam pada itu sangat luar biasa, sampai ke wilayah, kalau secara perluasan Islam ke wilayah timur itu sampai ke Irak, Iran, sampai ke Uzbekistan, hampir ke India di situ ya. Kemudian ke barat itu sampai ke Tunisia, wilayah utara Afrika Utara dan seterusnya. Jadi sangat luas Umar bin Khattab. Tapi kemudian kata Hudzaifah, pintunya didobrak. Maksudnya apa? Umarnya akan dibunuh. Jadi ketika Umar terbunuh, maka di situ bibit-bibit fitnah akan mulai bermunculan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, pada kepemimpinan Utsman bin Affan 12 tahun beliau, 6 tahun pertamanya adalah melanjutkan kekhalifahan Umar bin Khattab dalam keadaan kaum muslimin pada saat itu masih mengalami yang namanya kemakmuran. Tapi setelah 6 tahun berikutnya mulai muncul gelombang fitnah, dan ini secara bertubi-tubi terjadi karena memang kaum muslimin pada saat itu sudah sangat banyak. Terus kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu yang ternyata memicu kontroversi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang masih lemah imannya. Contoh ya, Bapak Ibu sekalian, ini kebijakan Utsman bin Affan di bidang pemerintahan. Beliau mengganti banyak gubernur. Jadi gubernur itu sebetulnya ada sekitar 8 ya, yang gubernur itu kegubernuran Madinah, Mekah, kemudian Kufah, Basrah, di wilayah Kufah, Basrah itu wilayah Irak gitu ya. Kemudian Syam begitu, kemudian Yaman itu gubernur. Kalau sekarang kan jadi negara begitu ya. Nah, itu gubernur zaman dulu. Nah, 5 orang gubernur dari 8 itu ternyata memiliki kekerabatan dekat dengan Utsman bin Affan. Jadi secara kekeluargaan, jadi Utsman bin Affan banyak mengangkat para pejabat dari keluarganya.
Nah sebetulnya sistem rekrutmen yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebetulnya sama saja dengan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab begitu ya. Ada yang namanya seleksi gitu ya, dilakukan seleksi ketat pada saat itu. Cuman pada saat itu Bapak Ibu sebetulnya secara nasab jadi keluarga Utsman bin Affan itu adalah Bani Umayyah sebetulnya ya. Jadi banyak di antara orang Quraisy pada saat itu yang secara nasab begitu banyak orangnya banyak itu adalah Bani Umayyah, kerabat Utsman bin Affan. Jadi tidak heran kalau misalnya panggil dia dulur. Bahkan ketika melakukan seleksi ya, proper test gitu. Jadi diseleksi. Ini bukan karena keluarga Utsman bin Affan mengangkatnya, karena ketika dilakukan seleksi kemudian terpilih, nah qadarullah ini punya kerabatan dekat dengan Utsman. Milih iya gitu, diseleksi lagi, iya kapilih, iya dulur. Milih iya kapilih, iya dulur gitu kan. Dan pada saat itu jadi banyak pejabat termasuk gubernur, 5 dari 8 kegubernuran itu memiliki kekerabatan dekat dengan Utsman bin Affan ya. Contoh seperti misalnya, nah ini berkembang ya pada akhirnya 21, awalnya 8. Nah, ini Muawiyah ya, nanti makanya Muawiyah orang yang paling keras suaranya menuntut Ali bin Abi Thalib khalifah selanjutnya untuk mengusut terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan. Sampai Muawiyah mengatakan bahwa aku adalah kerabat dekatnya dari Utsman begitu ya, yang menuntut mengusut kasus pembunuhan Utsman. Nah begitu. Jadi kemudian Abdullah bin Sa'ad, Al-Walid bin Uqbah, Sa'id bin Al-As, Abdullah bin Amr begitu. Ini gubernur. Belum nanti para pejabat-pejabat tinggi lainnya begitu memiliki kekerabatan dekat dengan Utsman bin Affan begitu ya. Nah ini kata Ibnu Taimiyah, aku tidak mengetahui keturunan Quraisy yang paling banyak menjadi pembantu Rasulullah selain dari golongan Bani Umayyah. Hal itu karena jumlah mereka memang banyak, dan di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai kehormatan dan memiliki jiwa kepemimpinan. Bani Umayyah. Makanya nanti kan setelah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, selanjutnya kepemimpinan oleh Muawiyah, dan selanjutnya itu adalah Bani Umayyah, keturunan Umayyah. 90 tahun Islam dipimpin oleh keturunan Umayyah, Bani Umayyah. Karena memang banyak keluarga Umayyah. Makanya di masa Utsman bin Affan, pejabat-pejabat ini banyak dari kalangan Bani Umayyah, kerabat dekat Utsman bin Affan. Itu bukan karena Utsman bin Affan nepotisme lah begitu ya. Ayo dulur, bilang itunya, dulur, mau iya anak abdi gitu tanya, aku terjadi gitu, gitu jadi begitu. Tapi Utsman bin Affan bukan seperti itu begitu. Nah hanya peristiwa ini gitu, banyaknya keluarga Utsman bin Affan yang menjadi pejabat dijadikan sebuah amunisi begitu ya, senjata oleh orang-orang yang ingin merusak Islam. Nah, nanti muncul bibit-bibit Khawarij ya di situ. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang menyimpang. Khawarij itu dari kata kharaja ya, khuruj itu keluar. Khuruj itu kan keluar. Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar menyimpang dari ajaran Allah. Begitu Khawarij ya. Dibalik khuruj. Khuruj itu menyimpang bukan. Cuma Khawarij, cuman akar katanya sama begitu, dari bahasa cara bahasa akar katanya sama. Khawarij itu orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keluar. Nah itu bibit-bibit itu muncul di situ dan memunculkan fitnah. Fitnah pertama adalah ini, bahwa Utsman bin Affan tidak adil. Kenapa? Mengangkat para pejabat gubernur dari keluarganya begitu. Jadi nepotisme, memunculkan kecemburuan. Nah, ini dijadikan sebagai gelombang fitnah pertama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya, kaitan dengan kebijakan pemerintahan.
Nah, yang kedua, perluasan wilayah dakwah Islam itu sampai ke Asia Tengah, Afrika Utara ini, sehingga banyak orang-orang orang-orang asing begitu ya, yang ingin juga merebut kekuasaan, termasuk orang-orang Azam, orang-orang non-Arab ya, mereka masuk Islam dalam keadaan iman mereka belum kuat. Itu terutama banyaknya di Irak tuh, orang-orang Irak. Lebih ke kain ada orang-orang Basroh, Kufah, terutama orang Kufah. Nah, pada saat itu mereka itu orang-orang yang mereka masuk Islam karena besarnya Islam, mampu mengalahkan Persia kan di Irak itu. Mereka itu masuk Islam karena besarnya Islam dan ingin ikut mendapatkan keuntungan dunia, begitu kekayaan dan sebagainya. Makanya nanti peristiwa-peristiwa menghasut orang-orang kemudian untuk melakukan makar. Makanya nanti peristiwa terbunuhnya Utsman, peristiwa perang dengan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, itu perilaku orang-orang Irak, begitu ya. Nah, orang-orang Irak, nah di sini mereka melakukan sebuah gerakan-gerakan ya untuk mendapatkan keuntungan, menjilat. Nah, nanti peristiwanya banyak ya. Nanti akan saya sampaikan di masa Ali bin Abi Thalib betapa perilaku orang-orang Irak itu, mereka itu adalah orang-orang yang sekedar mencari keuntungan. Beda dengan Syam, penduduk Syam. Syam itu adalah orang-orang yang loyal terhadap Islam itu dulu. Makanya ketika Muawiyah membawa pasukan, kemudian Ali bin Abi Thalib juga membawa pasukan pada saat itu, orang-orang yang loyal itu orang-orang Syam. Beda dengan orang-orang Irak yang nanti kita lihat. Nah, ini juga yang kemudian menyulut gelombang fitnah di masa Utsman bin Affan, munculnya orang-orang asing yang kemudian ingin mencari keuntungan. Nah, kemudian kemajuan di bidang militer, armada laut pertama. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dalam Islam itu, dalam sejarah Islam, armada laut pertama ada di masa Utsman bin Affan, pencapaian Utsman. Ini terjadinya begini, saya coba kisahkan saja. Bentar ya. Nah, ini nih, armada laut. Nah, ini. Jadi gini, armada laut pertama dalam Islam itu. Ini lokasinya di wilayah Syam, bentar ya. Nanti tepatnya pada perang Siprus ya. Ini saya awali dari sini dulu. Mimpi Rasulullah tentang armada laut. Jadi armada laut dalam Islam itu bagian dari bisyarah. Bisyarah itu apa? Kabar gembira yang Nabi sampaikan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kata Nabi akan terjadi begini. Itu bisyarah. Seperti pembebasan Konstantinopel, Romawi Timur, itu kan bisyarah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Konstantinia atau Rumiyah, begitu ya. Apakah Konstantinopel dulu, Romawi Timur atau Romawi Barat? Romawi Timur itu kan Bizantium pada saat itu terbagi dua, Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Barat itu Roma, ya, kalau sekarang itu Vatikan gitu ya. Itu akan ditaklukkan oleh Islam itu, apakah Romawi Timur dulu ya, Konstantinopel, atau Romawi Barat, Roma begitu. Kata Nabi, yang akan pertama ditaklukkan oleh kaum muslimin adalah kerajaannya Hercules mungkin kurangnya, yaitu Romawi Timur, Konstantinopel. Makanya para sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya begitu, mereka berlomba-lomba ingin menembus Romawi, benteng Romawi, Konstantinopel sebagai pusatnya pada situ. Dan itu terjadi bukan di masa sahabat Khulafaur Rasyidin, bukan di masa Daulah Umayyah, bukan di masa Daulah Abbasiyah. Itu bahkan terjadi hampir 1000 tahun begitu ya, baru pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada masa kekhalifahan Turki Utsmani begitu. Itu bisyarah teman. Nah, tinggal yang belum itu Roma, Vatikan. Ya, nah itu bisyarah namanya. Nah, Nabi juga pernah menyampaikan tentang armada laut. Dalam wahyu Nabi berupa mimpi. Jadi ini hadisnya nih.
Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Nabi pernah bermimpi. Ini saksinya adalah Ummu Haram. Ummu Haram binti Mahan. Ummu Haram itu bibinya Rasul ya. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak laki-laki 10 dan punya anak perempuan 6 kalau tidak salah ya. Nah, salah satunya Ummu Haram. Nah, yang masih hidup pada saat Nabi itu biasa kalau siang hari Pak, suka tidur siang. Disebut tema Qailullah. Sanes Qailullah. Kalau sanes 8 aloh itu Qailullah. Jadi tidur di siang hari. Jadi selepas duhur tidur sejenak. Ya. Tapi lain tibra karek lebih kena ke maghrib. Tidur sejenak begitu ngalenyap gitu kan. Bangun lagi. Apa keutamaan Qailullah ya? Selain itu sunnah Nabi ya, Qailullah itu adalah memunculkan energi ya, kekuatan. Jadi seger, kesegaran ketika beraktivitas di siang hari. Jadi ngalenyap sekedik gitu kan, beres lohor gitu kan. Terus bangun lagi segar begitu dan memunculkan, makanya orang-orang Jepang perusahaan-perusahaan Jepang ya, salah satu kebijakan dari perusahaan Jepang itu adalah tidur siang bagi karyawan. Jadi memang aja di Tita Sawari gitu kan. Kerja mereka kan sampai malam, orang-orang Jepang itu tidur siang, makanya diwajibkan tidur siang. Jadi setelah makan siang, orang-orang Jepang itu mereka disuruh tidur, karyawan di orang banyak. Sore karyawan mereka dicarekan. Sare wae gawe cenah. Itu tanya. Ini ada sare oge gawe cenah gitu. Sare oge gawe. Dan bangun mereka energinya kembali. Nabi biasa begitu. Nah, cuman kadang Nabi di masjid, kadang di rumah. Kadang Nabi keliling di rumah bibinya, nah itu Ummu Haram. Cenah gini ngagoler di dia cenah. Menyasok cenah gitu. Nyapa dirinya Nabi teh pas begitu tidur sebentar. Lalu kemudian Rasulullah terbangun dan tersenyum begitu. Tersenyum. Ummu Haram itu bertanya, "Ya Rasulullah cenah, naon make jeung gumujang uga kolom teh?" Nya cek Nabi teh ngimpi karena job geus ngimpi. Masuk aya begitu kan di urang. Karena ngimpi. Tapi ngimpi Rasulullah beda jeung ngimpi urang. Urang jeung ngimpi teh ka mana karepe nya gitu. Ya Nabi mah ngimpi teh kata Ummu Haram, "Mimpi apa aja?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah yarkabuna tabaja hadzal bahri." Begitu. Bahwa aku diperlihatkan sekelompok umatku kelak begitu ya, yang sedang berjuang di jalan Allah mengarungi ombak lautan dengan kapal. Mereka begitu gagah seperti mulukan al-asirah begitu ya, seperti para raja yang sedang duduk di atas singgasananya. Wah, cenah gagah Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada namanya kapal laut ya, armada kapal laut begitu ya. Armada perang dari kapal itu tidak, karena Jazirah Arab itu kan pas padang pasir begitu. Jadi perang itu perang di darat begitu, tidak ada perang laut begitu. Sampai masa Abu Bakar, sampai masa Umar pun sama. Baru di masa Utsman bin Affan musuh-musuh Islam itu sampai menyeberang melintang lautan sampai ke wilayah Turki, wilayah Romawi begitu, Turki wilayah Romawi dan itu membutuhkan armada laut begitu. Nah, makanya Nabi tidak membayangkan bahwa Islam itu akan memiliki armada laut. Tapi di dalam mimpi Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak akan ada di antara umatnya yang mengendarai kapal laut ketika berperang. Nabi itu berbangga padahal Nabi tanya atau tinggal mencari seperti duduk di singgasana di atas kapal itu begitu, betapa gagahnya. Pada saat itu mendengar mimpi Nabi ini, Ummu Haram tertarik begitu, kata Ummu Haram. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah atuh cenah doakan abdi atuh ngiring cenah abdi ge sigana we naik kapal cenah. Itu kata Ummu Haram.
Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi gini ya, memang jadikan sebuah kesempatan. Ini ada sahabat-sahabat pintar gitu, pintar mengambil sebuah kesempatan. Kalau ada sesuatu itu minta doa gitu. Jadi minta duit, doa gitu ya. Kalau bertemu misalnya satu saat kita bertemu, wah ini kebetulan datang begitu ya, yang kita pandang, kita lihat misalnya ada ulama, ada orang soleh, orang sampaikan minta doa. Doakeun abdi gitu minta doa. Kenapa? Kesempatan itu mungkin tidak sering begitu ya. Seperti ada kepada Nabi, Nabi menjelaskan tentang indahnya surga dan sebagainya. Terus ada sahabat, ya Rasulullah doakan saya begitu ya untuk masuk teh, jangan didoakan. Ada gitu teh. Ya Rasul abdi oke, guys pakai lagi. Masuk arah itu hari mencari kebaikan itu. Ummu Haram minta didoakan, ya Rasul doakan cenah abdi ge hoyong naik kapal begitu. Maka Rasul mengatakan nya sok atuh cenah. Nabi teh didoakeun teu sing bisa naik kapal eta cenah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ingat masih hadis Bukhari. Mimpi Rasul berulang. Pada hari-hari berikutnya Nabi teh cenah hayang nyap di dieu cenah. Tidur lagi di rumah Ummu Haram di siang hari itu begitu. Ketika bangun Nabi tersenyum lagi. Ya Rasul, ngimpi naon deui cenah. Isa nu aja nu kamari cenah Nabi teh ngimpi na. Nah, enggak goler di dia ngimpi ieu wae Nabi teh cenahnya ngimpi kapal laut begitu pasukan atuh cek Ummu Haram teh doakeun deui atuh abdi cenah. Ya, makanya Nabi sampai mengatakan anti minal awalina, engkau adalah perempuan pertama yang akan naik ke kapal laut itu. Ya, didoakan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik. Nah, ini kita harus tahu ya, kalau kita berbicara tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Sahabat terakhir dunia. Karena Anas bin Malik itu umurnya paling panjang. Anas bin Malik itu kan sejak kecil bersama Nabi, dititipkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, ini Unes anak saya. Bapakna tos maot yatim begitu ya. Nitip we di Rasul, mangga we di piwaran naon ku Rasul, oke gitu. Nya sok atuh tadi. Jadilah khadim Rasul, jadi pelayan Rasul. Anas bin Malik itu dari kecil itu melayani Rasul, butuh air wudunya disiapkan, butuh sendalnya disiapkan. Anas begitu. Tapi tidak ada majikan sebaik Nabi ya yang mendoakan pelayannya melebihi apa yang dimiliki oleh majikannya. Jadi cek Nabi sok Anas didoakeun cek Nabi sing panjang umur, sing banyak keturunan dan banyak harta. Sok sing loba harta teh sing loba hartana bahkan melebihi Nabi. Tepat di urang aya teh dunungan ngadoakeun karyawan lebih kaya daripada majikannya. Misalnya bapak ibu punya pembantu, sok didoakeun bibi ku abdi sing leuwih beunghar batan abdi, aya teh begitu. Didoakeun sing leuwih beunghar batan abdi gitu tah kan. Atau misalnya bos gitu ya, mendoakan karyawan, sok karyawan sing leuwih beunghar batan saya begitu ya. Jangan malah aya di urang Nabi mengadoakeun teh Anas teh kitu. Makanya Anas bin Malik ya umurnya panjang sampai 100 tahun dan hartanya banyak, begitu keturunannya banyak. Makanya Anas bin Malik menjadi saksi. Di saat para sahabat yang lain sudah banyak meninggal, Anas bin Malik banyak menyaksikan apa yang terjadi pada kaum muslimin. Termasuk pada masa ini Anas berkata, pada masa Utsman bin Affan, Ummu Haram bersama suaminya Ubadah bin Somit ikut armada laut kaum muslimin dalam perang Kiprus atau Siprus ya. Perang Kiprus itu Siprus. Roman Siprus itu ini nih Pak nih. Ada satu pulau nih, ini pulau Siprus. Yang celingnya di saat ini sekarang itu Republik Siprus. Cuman setengahnya wilayahnya bagian Turki. Itu perebut dari dulu perang di sejarah Siprus itu perang terus-terusan di sini perebutan antara Yunani di sini. Kemudian Turki
ditengahi oleh PBB dan Inggris. Nah di sini ada khusus ada satu daerah namanya daerah kedaulatan Inggris di daerah sini. Kemudian jadi pulaunya kecil tapi diperebutkan secara terus menerus begitu ya sampai sekarang begitu dari dulu itu. Nah perang itu terjadi di Siprus, sedangkan markas kaum muslimin di Suriah di sini Damaskus ya. Nah makanya armada laut itu menyeberang dari sini ke Siprus. Nah, ini armada laut pertama untuk melawan pasukan Romawi Timur yang menguasai Siprus dari wilayah Turki ini. Kalau sekarang Turki, nah dulu Romawi menguasai wilayah. Terjadi perang di situ. Nah, yang uniknya Bapak Ibu sekalian di sini di perang Siprus itu, ketika kapal laut disiapkan. Kemudian minta izin kepada Utsman bin Affan untuk menyiapkan armada laut. Pada saat itu ada wilayah Syam itu adalah wilayahnya Muawiyah. Maka disiapkan armada laut pertama. Dan kata Anas bin Malik, aku heran kenapa ada perempuan naik kapal laut itu perang. Jadi batu malah laki umur perang ya awal ngilu cuma gitu kan. Nah, Anas bin Malik tidak pernah tahu ya bahwa Nabi pernah bersabda ya menyampaikan bahwa Ummu Haram akan naik kapal itu. Nah, jadi doanya kapan, peristiwanya kapan begitu. Itu mengajarkan kepada kita bahwa sok mun aya kahayang gitu, ada harapan, ada apa. Sok kamu ngadoa. Kita tidak pernah tahu doa kita itu diijabahnya kapan begitu. Sehingga tadi Konstantinopel itu terjadi 1000 tahun dari doa Nabi itu. Ya kata Nabi, kamu orang tak menaik orang ngadoa, mending candi jabah wae. Candi jabah wae, udah teu apal urang mah gitu ya, eta kuduna dijabah. Ngadoa jadi ibadah begitu ya. Berdoa seperti ada orang misalnya berdoa, ya Allah, abdi teh hayang boga anak jadi ulama. Ada penting itu wae bisa jadi incu anak gitu. Itu ya Nabi Ibrahim ya, ketika berdoa dijabah setelah berapa tahun lahirnya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu kan doanya Nabi Ibrahim ya. Doanya Nabi Ibrahim 3000 tahun baru diijabah begitu. Orangnya ngadoa gitu, nama ngadoa gitu. Tapi tadi dijabah acan gitu. Ya. Kembali ke sini terakhir 5 menit lagi. Akhirnya Ummu Haram naik kapal armada laut itu begitu ya. Dan ini membuktikan bisyarah Nabi. Kata Nabi, kelak akan ada armada laut, begitu kapal laut yang di dalamnya terdiri dari pasukan-pasukan hebat, begitu ya. Dan kemudian Ummu Haram meminta kepada Nabi berdoa agar dia menjadi salah satu awak dari kapal itu. Nabi mendoakannya. Anas bin Malik menjadi kata Anas bin Malik, kenapa ada perempuan naik kapal begitu? Pas begitu naik kapal laut itu, ya Ummu Haram ikut suami begitu ya. Jadi begini, Bapak Ibu, dulu itu orang-orang muslimin kalau berjihad biasanya istrinya itu di rumah. Mereka para laki-lakinya berjihad sampai berbulan-bulan, sampai Umar melihat sekarang ibu-ibu itu ditaringakeun. Makanya Umar bertanya, ibu sana kuat sabaraha lami tinggalkan ku sebab tuh jihad. Cenah Amirul Mukminin 3 bulan. Makanya Umar bin Khattab memberikan sebuah kebijakan, ada rotasi pasukan itu berjihad itu. Ulang lebih 3 bulan harus dirotasi. Dulu itu bahkan kadang lama, bahkan kadang bertahun-tahun sampai baru pulang begitu. Nah, Ummu Haram ingin ikut, cenah yang ngiring. Ini kamar ada lain piknik ya mah. Rek perang cenah. Rek perang. Cenah yang ngiring. Jadi dari Madinah itu akhirnya ikut ke Syam, ke Palestina ya. Dari Madinah ikut ke Syam dengan suami. Nah, karena pada saat itu tugas suaminya termasuk menjadi pasukan armada laut, maka Ummu Haram ingat bahwa dia pernah meminta kepada Nabi
naik ke kapal laut itu. Maka Ummu Haram mendaftar ya sebagai awak kapal itu. Kenapa cenah abdi mah tukang masak we kitu sok mun teu dalahar kumaha di kapal. Nah, akhirnya pada situ Muawiyah mengizinkan sok atuh bawa cenah tah urang. Akhirnya Ummu Haram bisa naik kapal pada saat itu dengan suami sebagai pasukan armada laut itu awak kapal. Nah, Ummu Haram juga ikut naik kapal itu. Naonnya bagian masak, bagian naon gitu. Nah, ternyata pada saat tiba di Siprus ya, nah ini gambarannya ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini kan kekuasaan Islam itu, ini Arab, ini Yaman di bawah. Nah ini Syam itu ini kita gambar ya. Syam, terus Irak di sini, Irak di Mesir. Nah ini Turki wilayahnya Romawi. Nah Siprus itu ini nih, nah iya ini Siprus, satu pulau kecil yang ada di sini Siprus. Nah, dari Syam menyeberang. Nah, terjadilah perang di sini dan Ummu Haram adalah orang pertama yang mati syahid. Kenapa bisa begitu? Pas kapal beureun Pak turun di Soledad. Geubis terjatuh begitu ya Ummu Haram, perang na acan maot diheula gitu tah Ummu Haram. Jadi beliau itu terpeleset kemudian jatuh meninggal. Jadi orang perempuan pertama yang naik kapal laut armada laut kaum muslimin dan orang pertama yang mati syahid pada peperangan itu. Walaupun bukan pas dibunuh begitu kan, tapi dalam perjalanan itu kemudian ketika sampai Ummu Haram meninggal dunia di situ. Nah itu adalah salah satu bisyarah Nabi bahwa dari mimpi Nabi itu kemudian Nabi berdoa dan terjadi. Nah itu armada laut pertama dalam Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan adalah khalifah pertama ya yang pada saat itu memiliki armada laut yang berlokasi di wilayah Syam. Gubernurnya Muawiyah, panglimanya adalah Abdullah bin Qais. Ini armada laut pertama di dalam Islam pada Utsman bin Affan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 begitu ya, insya Allah kita akan bahas selanjutnya kaitan dengan kebijakan Utsman bin Affan dalam beberapa hal, termasuk bagaimana Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi yang bukan pertama kali, yang paling besar pada saat itu di masa Khulafaur Rasyidin. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di banyak kan. Demikian aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.